Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mukhlasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore menjelang waktu berbuka ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahim dalam acara pengajian rutin setiap Sabtu sore Masjid Al-Mukhlasin yang merupakan bagian dari program Ramadan Masjid Al-Mukhlasin pada tahun 1445 Hijriah tahun ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlasin Bapak Dr. Andes Edi Purnomo, yang kami hormati Wakil Ketua Takmir Bapak Furkan, yang kami hormati pengurus Takmir Masjid Al-Mukhlasin, yang kami hormati Ketua Panitia Ramadan Masjid Al-Mukhlasin tahun 1445 Hijriah Bapak Aris, serta Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mukhlasin yang kami muliakan. Pada kesempatan kali ini kami sebagai MC akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan acara pada sore hari ini. Yang pertama nanti adalah pembukaan, yang kedua tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Taufik, yang ketiga acara inti pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ali Imran, kemudian yang keempat penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Yang kedua, selawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah pada sore hari ini merupakan pengajian yang kedua setelah kemarin yang pertama sudah berjalan, yang diisi oleh beliau Kiai Haji Sun Haji dari Gaten dengan tema tentang amaliyah di bulan Ramadan. Pada kesempatan hari sore ini nanti akan disampaikan oleh beliau temanya tentang Al-Quran atau mungkin ada tema yang lain. Untuk selanjutnya pembacaan tilawatul Quran, monggo kepada Saudara Taufik kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakallah khair pada Ustadz Taufik. Semoga dengan bacaan surah Al-Quran tadi bagi kita dan bagi beliau yang membacakannya dan kita yang mendengarkannya menjadi amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan diberikan oleh beliau Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlasin Bapak Dr. Andes Haji Edi Purnomo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak biasa berdiri di mimbar ini sebenarnya. Biasanya khotib, sekarang saya dipaksa sama Pak Yudi di mimbar aja Pak, katanya mau disuting. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ali Imron, yang saya hormati Bapak Ketua RW 26 Penggolayan, yang juga Wakil Ketua Takmir, sohibnya saya, teman saya berdebat dan berdiskusi. Ya, kita punya satu kelompok namanya kelompok teras masjid yang sering berdiskusi di depan masjid ini setiap kita habis sholat. Selamat datang untuk Bapak Ali Imron, selamat datang di Masjid Al-Mukhlasin ini. Tenang aja Pak, kita semua jamaah di sini, jamaah yang setia Pak. Kita kelompok jamaah yang melihat figur Pak. Salah satu figur yang kita ada di depan Bapak sekalian ini ada Mas Sabto Pak. Mas Sabto ini figur utama, beliau sekjennya Pak di Takmir Masjid. Jadi semua proses lalu lintas di sini ini itu beliau yang handle Pak Ali Imron. Jadi kita juga sudah pernah mendapat beberapa bingkisan, itu bola meja pingpong, kemudian donasi rutin dan seterusnya. Ini kami juga tahu bahwa Pak Ali Imron juga anggota DPR di Sleman. Silahkan Pak. Dua periode atau berapa periode Pak? 2 periode ya. Oh, baru 1 periode ya. Selamat mengenalkan diri juga di sini, monggo Pak di sela-sela tausiah Bapak nanti. Jangan khawatir. Yang jelas selamat datang di Masjid Al-Mukhlasin Penggolayan. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan memberikan
tausiah, memberikan petunjuk atas segala sesuatu yang bermanfaat dalam kita menjalankan ibadah puasa ini dan mempertebal iman dan takwa kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Edi Purnomo, Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlasin. Beliau ini yang selama ini sejak masjid ini masih musola Pak Ali, beliau yang senantiasa menguati kami semua. Ketua Takmir abadi begitu. Alhamdulillah kita juga punya sosok-sosok pelindung seperti salah satunya yang sekarang baru proses penyembuhan Bapak Kiai Haji Dr. Malik Madani Pak Ali. Kami mohon maaf beliau belum bisa hadir karena masih keterbatasan fisik begitu dan kesehatan. Kemudian di sini ada Bapak RW juga, beliau wakil ketua Takmir Masjid Al-Mukhlasin. Kemudian bendahara ini Bapak Wahyudi RT, Ketua RT 01. Kemudian ada Mas Aris, Ketua Ramadan tahun ini Pak Ali, beliau dosen di UNU Universitas Nahdlatul Ulama. Kemudian ini ada Bapak Sumiyo, beliau IO-nya Masjid Al-Mukhlasin yang semua insya Allah bisa dilakukan oleh beliau. Kemudian di sini juga ada bapak-bapak semua, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Mukhlasin yang beliau-beliau ini senantiasa menghidupkan aktivitas di Masjid Al-Mukhlasin, baik aktivitas keagamaan tentunya yang paling utama, kemudian aktivitas sosial yang lain bermasyarakat, baik itu di RT maupun di RW. Demikian yang bisa kami perkenalkan dari jamaah Masjid Al-Mukhlasin. Untuk selanjutnya kepada beliau Bapak Ali Imran, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlasin Pringgolayan, Bapak Dr. Andes Edi Purnomo, dan jajaran pengurus takmir yang lainnya. Demikian juga Pak RW, Pak RT, dan juga seluruh jamaah Masjid Al-Mukhlasin yang sore hari ini hadir di majelis yang mulia ini, yang insyaallah semuanya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum lebih lanjut saya berbicara, tadi disinggung oleh Bapak Ketua Takmir, saya diminta memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang. Kata pepatah begitu nggih Bapak Ibu. Nama saya Ali Imron, biasa dipanggil Pak Ali, tinggal di Perumnas Sodong Catur di selatan Masjid Kuwatul Islam. Alhamdulillah kebetulan tempat tinggal saya itu istilah Jawanya itu mangku masjid Pak nggih. Meskipun ada jarak lapangan gitu tapi dekat ya. Melihat masjid, pintu masjid itu tidak terhalang oleh rumah atau bangunan yang lainnya. Ternyata di mana-mana sepertinya sama di masjid itu.
Ada yang berfungsi semacam korlap ya Mas Sabto ya. Kalau di sini tadi Pak siapa? Yang semacam korlap penggerak, Pak Wahidi. Kalau di tempat saya itu namanya Pak Wawan. Kalau Mas Sabto ini kenal yang namanya Pak Wawan di masjid saya. Beliau itu ketua takmir juga bukan, tidak pernah bahkan. Terus jabatan-jabatan ketua itu belum pernah. Tapi beliau itu selalu ada di mana-mana. Ada memang tipe orang yang begitu nggih Bapak Ibu nggih. Pokoknya kalau ada pekerjaan, ada kepanitiaan, ada kegiatan, dia selalu andil di situ. Meskipun dia bukan pengurus, dia bukan ketua ya. Kalau di tempat kami biasa disebut Pak Korlap gitu ya, koordinator lapangan. Nah, alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid Pringgolayan ini kalau saya lihat cukup makmur. Terbukti jamaahnya pada kesempatan sore hari ini cukup banyak nggih Bapak Ibu nggih. Kinten-kinten pinten niki Pak? 200 pasang mata. 200-an ya ada ya. 1, 2, 3 dan seterusnya 200. Alhamdulillah, mudah-mudahan di luar Ramadan pun juga besok masih tetap seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga masjid-masjid yang lain termasuk masjid tempat kami ya. Sekarang ini juga sedang ada kajian menjelang buka bersama seperti ini juga cukup banyak. Aktivitas saya sehari-hari Bapak Ibu, saya selama ini berusaha ya, ikut-ikutan gitu ya, bukan ikut-ikutan ya, berusaha ikut lah gitu ya, berpartisipasi dalam kegiatan dakwah, khususnya dakwah di bidang pendidikan. Lebih khusus lagi yang sekarang ini saya urus adalah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Salman Al Farisi yang ada di Meriunan. Meriunan itu kalau dari Pondok Pandanaran itu ke barat kira-kira 1,5 kilometer. Tebih Pak. Kalau saya sudah terbiasa tiap pagi sore pulang pergi ya tidak terasa jauh. Salah satu program unggulan ya, di tempat kami itu adalah menghafalkan Al-Quran, tahfidzul Quran, khususnya program tahassus. Ya, program tahassus itu program khusus untuk menghafal Al-Quran selama 8 bulan. Menurut panjenengan menghafal Al-Quran dalam waktu 8 bulan itu saged napa mboten? Saged napa mboten Pak? Ternyata kalau anak-anak yang usia masih SMP itu Pak, itu bisa ada yang 6 bulan itu selesai menghafal 30 juz. Percaya napa mboten? Kalau saya percaya wong saya ikut ngedep bisa Pak. Tapi ya itu khusus sehari-hari dia menghafal Al-Quran. Pelajarannya ditaruh di 3 bulan terakhir. Jadi sejak bulan pertama sampai bulan ke-8 itu anak-anak menghafal Al-Quran. Kemarin pesertanya 18 peserta tahassus. Yang selesai menghafal 30 juz itu ada 10 anak. Selebihnya masih ada kurang 6 juz, masih ada kurang 10 juz. Tapi itu sudah luar biasa, sudah lumayan dalam waktu 8 bulan. Kalau kita termasuk saya menghafalkan juz 30, bukan 30 juz lagi, menghafalkan juz 30, menapal dereng Bu, juz 30 mawon. Apal siji ganti apalan sijine ilang. Mboten tambah hafalan ning ganti hafalan. Nggih napa mboten, Pak? Ngapalke kuliah wae bolak-balik ra rampung-rampung gitu. La buduma tak budun kok balik meneh
wala antum abiduna ma a'budu dan seterusnya, ya muter-muter. Ini nyata ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ternyata anak-anak kita itu kalau kita stimulus, kita fasilitasi, kita dorong, kita doakan, kita motivasi untuk menghafalkan Al-Quran dalam waktu 8 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu bisa selesai menghafalkan 30 juz. Sehari itu ada yang bisa menghafal itu 4 halaman, Pak. Jenengan bisa bayangkan sehari 4 halaman. Kalau kita setengah halaman bisa nggak sehari, Bapak Ibu? Ini ayat baru loh ya, ayat baru bukan ayat yang sudah dihafal. Kira-kira sehari setengah halaman sakit apa mboten? Ketoke kok ngerkoso. Nah itu sekedar perkenal dikit dari saya. Dan kemudian yang terakhir saya ditugaskan Bapak Ibu, selain dakwah di bidang pendidikan, yang nanti contoh diresmikan pada bulan Oktober itu dakwah di bidang politik, yaitu di DPRD Kabupaten Sleman. Saya menjadi wakil rakyat, wakil panjenengan sedoyo. Harus ada yang di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, bahkan di DPR Pusat, wakil-wakil rakyat yang mereka itu representasi dari umat. Setuju napa mboten? Setuju nggih? Karena merekalah yang nanti akan mengawal perjalanan pemerintahan ini. Kalau tidak ada orang yang peduli terhadap agama, terhadap umat ini yang duduk di wakil rakyat, maka nanti tidak akan ada yang mengawal untuk perjuangan kepentingan keumatan. Dari partai apapun itu harus ada. Mungkin apa baca? Makanya saya mohon doanya ibu bapak sekalian, mudah-mudahan saya nanti bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, tidak nyeleweng, tidak korupsi, napa melih Pak? Nepotisme gitu, tidak berkhianat. Kalau nanti saya berkhianat, jenengan bisa njewer saya. Siapa G? Kita bekerja sama, bersinergi untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan umat dan kepentingan masyarakat. Itu amanah saya yang contoh terbaru diresmikan nanti bulan Oktober insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang Al-Qur'an itu fungsinya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama fungsinya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian di situ ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Bagi umat manusia, bukan sekedar bagi kaum muslimin. Hudal linnas. Petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini kedudukannya sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah turunkan Al-Quran kepada hamba-hambanya, yang Al-Quran itu ditujukan untuk kepentingan petunjuk dalam kehidupan, tapi umat manusia tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya. Kira-kira dia akan bisa melaksanakan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu atau tidak? Saged napa mboten? Mboten saged. Lah bagaimana orang bisa melaksanakan petunjuk Al-Qur'an itu kalau dia tidak memahaminya?
Membaca saja nyuwun sewu misalnya ada yang tidak bisa. Membaca tidak bisa. Padahal membaca itu sarana untuk bisa memahami isinya. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran hukumnya apa Pak? Wajib. Hukumnya wajib. Yang namanya hukum wajib itu kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Jadi kalau kita umat Islam ini tidak mau membaca Al-Quran, berarti kita berdosa. Setuju apa betul? Setuju, mboten setuju, kudu setuju. Wong itu sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran bagi kita sebagai kaum muslimin itu hukumnya wajib. Lah dereng saged Pak. Menawi dereng saged pripun Bu? Sinau belajar. Pun tua Pak. Apakah ada larangan bagi orang tua untuk belajar membaca Al-Quran? Wonten apa mboten? Tidak ada. Teman-teman saya seusia saya yang menjadi pengurus takmir masjid di tempat saya itu kurang lebih ada 10-an orang. Selama ini sudah aktif Bapak Ibu ikut kegiatan-kegiatan di masjid. Tapi nyun sewu takdirnya itu ternyata belum bisa membaca Al-Quran. Belajar dari nol sudah setahun yang lalu lebih sedikit. Dan sekarang mereka tiap malam sudah tadarusan. Sudah bisa membaca Al-Quran dari nol Bu, dari abata. Karena ada kemauan. Dan tidak malu-malu. Ada kemauan. Kalau ada kemauan maka akan ada 1000 jalan. Kalau tidak ada kemauan maka akan ada 1000 alasan. Gini Bu mboten. Wah repot nyambut gawe kesel tekan bengi. Gitu Bu. Wah duwe anak cilik Napa mulih alasannya Pak? Napa mulih alasannya? Pokoknya alasannya wonten mau aduh ngantuk orang sing ngajar macam-macam. Kalau ada kemauan ibu sekalian yang dirahmati Allah ternyata bisa. Dan masjid semestinya memiliki program pelayanan bagi jamaahnya yang ingin belajar membaca Al-Quran difasilitasi. Sehingga masjid itu menjadi pusat pembelajaran Al-Quran. Bahkan kalau bisa masjid punya data siapa-siapa yang aktif ternyata belum bisa membaca Al-Quran, ditawari. Siap nggak belajar membaca Al-Quran? Didata, kemudian disiapkan guru ngajinya, gitu. Disiapkan guru ngajinya, silakan nanti teknisnya diatur, kapan belajarnya dan seterusnya. Insya Allah, ibu bapak sekalian, kalau itu diprogramkan dengan baik, ya, yang mereka dari nol belajar membaca Al-Quran maupun mereka yang sudah punya bekal bisa membaca Al-Quran tapi masih perlu diperbaiki, ya, itu juga bisa difasilitasi, ya. Dalam waktu yang tidak lama kalau itu rutin dilakukan itu akan segera bisa. Di tempat kami 2 kali sepekan, malam Rebu dan malam Kamis. Malam Rebu, malam Kamis, tapi rutin. Alhamdulillah ada hasilnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi kita umat Islam. Sekali lagi wajib bagi kita hukumnya untuk bisa membaca, ya, dan juga kita mempelajari, mentadaburi, memahami ayat-ayatnya. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Gini pembetul. Segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Karena apa? Karena Al-Quran itu turun dari zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan melalui malaikat sinten Pak? Malaikat Jibril.
Malaikat Jibril yang bertugas membawa wahyu Al-Quranul Karim itu menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Kemudian Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lainnya. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Diturunkan pada bulan apa, Bu? Pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lainnya, karena nilai malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan Al-Quran sekali lagi sebagai petunjuk hidup manusia. Kalau kita ingin menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga harus senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Kita senantiasa membaca Al-Qur'an. Saiso-isone kalau belum sempurna. Yang penting berusaha. Tidak ada yang dosa dalam membaca Al-Qur'an. Ya, tidak ada yang dosa nggih. Maca Quran salah dosa mboten, Bu. Nak disalah-salahke, diselewengke itu dosa. Tapi kalau memang salahnya itu karena dia belum mampu, tapi dia berusaha, dosa napa mboten? Mboten. Jadi jangan takut, ditakut-takut itu maca Quran reso dosa lho. Akhirnya malah ora tau maca Quran, diweden-wedeni. Al-mahiru bil Quran ma'as syafaratil kiramil bararah. Orang yang pandai di dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Walladzina yaqra'una al-Qur'an walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta. Dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta itu kalau dalam bahasa kita itu napa nggih Bapak Ibu nggih? Plegak-pleguk ngoten nggih? Plegak-pleguk atau terbata-bata. Jadi orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata, ya, wa huwa bi syakkun, karena kesulitannya dia terbata-bata membaca Al-Quran, tapi dia terus membaca Al-Quran itu. Falahu ajroni, maka baginya 2 pahala, 2 ganjaran. Masya Allah. Itulah Al-Quran. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar saja tetap diapresiasi, diberikan penghargaan, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya ulangi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah mulianya Al-Quran. Orang yang mempelajari Al-Quran itu dikatakan sebagai sebaik-baik di antara kita. Apalagi dia mengajarkannya, mau mengajarkan Al-Quran itu kepada yang lainnya. Wah, aku rugi soy kon ngajari. Aku ya lagi sinau Iqra jilid 4.
Ada yang lain yang Iqra jilid 1. Dia mau belajar dengan yang sudah pinter, tapi ternyata tidak ada yang kober, sibuk-sibuk semua. Adanya yang jilid 4 tadi. Boleh enggak yang sudah jilid 4 itu mengajar yang jilid 1? Angsal napa mboten, Pak? Insya Allah angsal. Karena tidak ada yang lainnya. Kecuali kalau ada yang mahir betul, kepada yang mahir itu yang belajarnya. Tapi persoalannya kadang-kadang yang mahir itu, yang pinter itu belum tentu kober. Mungkin mboten. Kadang sudah sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an itu termasuk yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafari. Surga itu kangen, rindu kepada 4 golongan. Nah, mudah-mudahan ini termasuk panjenengan sedaya. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu ternyata dirindukan oleh surga. Dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan. Ada waktu luang membaca Al-Quran. Pada duhur setelah sholat, belum ada agenda, menyempatkan 5 menit sebelum masuk kerja kembali membaca Al-Quran. Dalam perjalanan, daripada melamun atau daripada nyanyi-nyanyi yang tidak jelas, sembari membaca Al-Quran. Mboten hafal yang dihafal. Kulhu nggih saged, gitu. Al-Kautsar nggih saged, Al-Fatihah nggih saged, atau dikit-dikit. Manfaatkan setiap waktu, setiap kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini. Tahlil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Malam hari termasuk sekarang ini kita sedang bersemangat untuk membaca Al-Quran. Bulan Ramadan luar biasa. Betul-betul kita rasakan betul keberkahannya. Bulan yang penuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah terasa ringan bagi kita untuk menjalankannya. Yang biasanya berat jamaah subuh bulan Ramadan ini semangat, enteng. Mekaten bagi. Tasih wonten sing abot mboten? Kadang-kadang abot sahur keluargen ngantuk. Yang biasanya sholat malam tidak pernah, qiyamul lail jarang-jarang. Tapi di bulan Ramadan ini sholat taraweh tiap hari. Bahkan dilanjutkan dengan sholat tahajud sebelum sahur. Mungkin mboten. Terasa ringan. Itu hidayah dari Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah, tidak akan mungkin kita bisa melakukannya. Dan berbagai macam amalan yang lain termasuk sedekah, memberi makan orang yang berpuasa, itu sudah siap Bapak Ibu. Siapa yang memberi makan, memberi buka orang yang sedang berpuasa? Kita semua nggih digilir. Insya Allah semuanya mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi luar biasa Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini. Bangetan kalau ada yang kemudian bulan Ramadan ini belum move on, belum bisa ikut bersemangat dalam beribadah, belum bersemangat dalam memakmurkan masjid, belum bersemangat dalam membaca Al-Quran, belum bersemangat dalam qiyamul lail, belum bersemangat dalam bersedekah, belum bersemangat dalam berjamaah sholat di masjid dan ibadah-ibadah yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi orang yang dirindukan surga tadi yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua siapa Bapak Ibu? Yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga lisan. Wahafidil lisan. Menjaga lisan. Dijaga dari apa Bapak Ibu? Dijaga dari berbicara yang menimbulkan kemaksiatan atau dosa. Contohnya apa Bu? Ghibah. Ghibah ya, bukan hibah. Kalau hibah itu pemberian. Kemudian adu domba, fitnah, menyebarkan hoax, berita bohong, mencaci maki, termasuk misuh-misuh. Gini betul. Misuh-misuh niku napa? Muring-muring, mengumpat, nak misuh dipol-polke gitu Bu. Misuh dipol-polke gitu malah teruske gelas ora salah dibanting, meja ora salah ya digajul, lara dhewe sikile. Wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, termasuk juga orang yang senantiasa memberi makan orang yang kelaparan. Ini termasuk juga orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ada 4 nggih. Jenengan termasuk napa dereng niku? Talil Quran, wa hafidhil lisan. Kemudian memberi makan orang yang kelaparan. Yang keempat adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marilah kita manfaatkan sisa waktu yang masih ada. Bulan Ramadan ini yang hampir tinggal separuhnya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan kita sia-siakan. Kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung akan berhasil melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Kita lulus, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Bapak Ali Imran yang sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua, yang khususnya berkaitan dengan di bulan Ramadan ini adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi mari Bapak Ibu semua kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Bagi yang sudah lancar membaca, bisa membaca. Bagi yang belum, bisa belajar dan meningkatkan membaca Al-Qur'annya. Alhamdulillah di Masjid Al-Mukhlasin ini setiap malam ba'da tarawih kita ada tadarusan. Monggo bagi Bapak Ibu semua bisa ikut bergabung dalam tadarusan tersebut. Insya Allah semua amalan yang kita lakukan termasuk Al-Quran, mentadarus Al-Quran, itu akan menjadi amalan bagi kita semua. Di sini kita juga ada TPA setiap sore, kemudian nanti ustadz-ustadznya bagi Bapak Ibu semua yang ingin belajar bisa belajar di Masjid Al-Mukhlasin. Insya Allah akan ada pengajarnya dari Ustadz Taufik, Masuda dan yang lainnya. Alhamdulillah, demikian tadi yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ali Imran. Untuk selanjutnya kita sampai pada akhir dari pengajian pada sore hari ini nanti. Tapi sebelumnya seperti pekan kemarin, jadi nanti insya Allah kita akan
buka bersama dulu di dalam masjid dengan air dan kurma yang nanti akan dibagikan oleh remais. Setelah itu nanti kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah selesai, nanti kita buka dengan makan besar bersama-sama yang sudah disediakan di serambi masjid. Bagi Bapak Ibu semua yang belum memiliki wudhu, silahkan nanti bisa segera untuk berwudhu. Kepada adik-adik remais, monggo silahkan bisa dibagikan. Mari kita tutup pengajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pembawa acara, banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, baik ucapan maupun yang lain, kami haturkan mohon maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.